azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, dan kesempatan kita untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbicara tentang hal yang sangat penting, yaitu bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur, dan bagaimana cara bersyukur menurut ajaran Islam? Saudaraku yang saya cintai, bersyukur merupakan salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kebahagiaan dan keberkahan bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmatnya. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku benar-benar sangat keras. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan kita bahwa syukur adalah jalan untuk mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan nikmatnya dan tidak bersyukur, maka kita akan kehilangan banyak hal. Namun, ayat ini juga memberikan kita harapan. Ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya dalam hidup kita, baik itu nikmat berupa kesehatan, harta, kebahagiaan, maupun kedamaian. Hadirin yang saya hormati, apa sebenarnya yang dimaksud dengan syukur menurut ajaran Islam? Secara sederhana, syukur berarti mengakui nikmat Allah dengan hati, mengucapkan rasa syukur dengan lisan, dan menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan yang benar. Tiga hal ini adalah aspek utama dalam bersyukur. 1. Syukur dengan hati. Kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita merasa penuh rasa terima kasih atas segala karunia-Nya. Yang kedua, syukur dengan lisan. Kita mengucapkan kata-kata syukur seperti Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Dengan mengucapkan rasa syukur, kita mengingat kembali nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Nikmat yang Allah berikan harus kita gunakan untuk tujuan yang baik. Jika kita diberi kesehatan, maka kita gunakan untuk beribadah dan berbuat baik. Jika kita diberi harta, maka kita gunakan untuk membantu sesama dan tidak disalahgunakan. Saudara-saudara yang berbahagia, selain itu ada sebuah hadis yang juga mengingatkan kita tentang pentingnya bersyukur, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, seluruh urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kebahagiaan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia mendapat kesulitan, ia bersabar dan itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap keadaan, baik saat kita berada dalam kondisi senang maupun dalam kesulitan, kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Jika kita mendapat kebahagiaan, maka kita bersyukur karena kebahagiaan itu merupakan nikmat dari Allah. Jika kita mendapat ujian atau kesulitan, maka kita juga harus bersyukur karena ujian itu akan mendekatkan kita pada Allah, menghapus dosa-dosa kita, dan memperkuat iman kita. Hadirin yang saya muliakan, terkadang dalam kehidupan kita mudah merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita seringkali melihat apa yang dimiliki orang lain dan mulai merasa cemburu atau iri. Padahal, jika kita merenung sejenak
kita akan menyadari bahwa Allah telah memberi kita banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat berupa keluarga yang menyayangi kita, kesehatan tubuh, pekerjaan, serta semua hal kecil yang sering kita anggap remeh. Maka mari kita berusaha untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Jika kita bersyukur, kebahagiaan dan keberkahan akan datang dengan sendirinya. Hidup akan terasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih bermakna. Saudara-saudara yang saya cintai, untuk menutup ceramah ini, mari kita merenungkan kembali kata-kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Kita sering mendapatkan bantuan dengan kebaikan dari orang lain. Maka sebagai wujud syukur kepada Allah, kita juga harus bersyukur kepada sesama manusia. Dengan begitu, kita akan menciptakan hubungan yang lebih baik, lebih harmonis, dan lebih penuh kasih sayang di antara kita. Semoga kita semua diberi kemampuan untuk terus bersyukur, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan yang baik. Semoga Allah senantiasa memberkahi hidup kita dan menjadikan kita hambanya yang selalu bersyukur. Akhir kata, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Semoga ceramah ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.